Selamat datang dan selamat menikmati. Akhirnya Jinwoo mengetahui kalau penyerangan gate di Jepang berakhir dengan kegagalan. Ayah Jinwoo pun terbangun dari tidurnya, dan saat ia menanyakan kepada pegawainya, ternyata ia sudah tertidur hampir 24 jam. Pegawai itu memberitahukan tentang informasi kalau ada satu pasien yang terbangun dari eternal slumber. Dari informasi itu, ternyata pasiennya adalah ibu dari Jinwoo. Pak Yo berpikir, mungkin Jinwoo mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan eternal slumber. Terlihat raksasa itu menangkap Yuri. Nasib Yuri berakhir menjadi cemilan untuk raksasa itu. Para militer menyerang para raksasa dari berbagai arah. Tampak para raksasa tidak menerima kerusakan dari senjata modern para manusia. Mengetahui hal itu, Sugimoto memerintahkan para anggota guildnya untuk menyerang para raksasa. Mereka berniat untuk melukai mata raksasa itu agar mengurangi mobilitasnya. Tapi tidak sesuai dengan perkiraan mereka, ternyata selain besar, para raksasa juga memiliki pergerakan yang cepat. Para reporter yang menggunakan helikopter memberitakan kalau sekarang kota Tokyo sudah hancur menjadi reruntuhan. Jinwoo yang melihat berita itu berpikir, kalau terus dibiarkan kerusakannya akan menyebar ke seluruh Asia. Saat Jinwoo berencana untuk segera ke sana, Jinah mengatakan kalau ia keberatan kalau Jinwoo pergi ke sana. Melihat adiknya khawatir, Jinwoo mengatakan, kalau ia bekerja terlalu keras belakangan ini, jadi ia berencana untuk mengambil istirahat panjang. Sambil beristirahat di taman, Jinwoo memanggil Beru dan menanyakan kondisi adiknya saat ini. Beru juga dimarahi oleh Jinwoo karena ia terlalu banyak menonton drama kolosal. Beru menjelaskan, kalau Jin-ah tidak banyak melakukan apa-apa selain tidur saja seharian. Mendengar itu, Jinwoo menyimpulkan kalau adiknya pasti mengalami trauma. Karena selama 4 tahun terakhir, adiknya tidak pernah menghentikan dirinya untuk pergi kemanapun. Saat Jinwoo berjalan-jalan, tiba-tiba ada mobil yang menghampiri dirinya. Di kantor Eugene Construction, Jinwoo bertemu dengan Pak Yu ayah Jinwoo untuk pertama kalinya. Sambil mengeluarkan selembar cek kosong, Pak Yu mengatakan kalau ia bukan orang kaya arogan yang berpikir segala sesuatu dapat dibeli dengan uang, terutama bila berurusan dengan seorang hunter tingkat S. Cek ini hanya sebagai tanda ketulusan darinya. Jinwoo menangkap maksud dari Pak Yu, apapun yang dibahas dalam ruangan ini harus dirahasiakan. Ia berpikir sepertinya ini bukan tentang mengajak dirinya untuk masuk ke dalam guild. Saat Jinwoo menanyakan apa yang diinginkan dari dirinya, Pak Yu mengatakan kalau ia juga terkena eternal slumber, sama seperti yang dialami ibunya Jinwoo. Saat Jinwoo menanyakan apakah Jinwoo juga mengetahui hal ini, Pak Yu menjelaskan kalau selain dokter, hanya istri dan sekretarisnya saja yang mengetahui hal ini. Pak Yu mengatakan kalau ia sudah mencari penyembuhannya kemana-mana, dan ia menemukan kalau hanya ada satu orang yang pernah terbebas dari keadaan ini. Ia merasa ini bukan kebetulan kalau orang itu ternyata ibunya Jinwoo. Hanya satu yang ia inginkan dari Jinwoo adalah kebenaran. Dan bila Jinwoo menolong dirinya, Pak Yu bersumpah akan selalu mengingat kebaikan yang Jinwoo berikan kepadanya. Pada hari itu, Jinwoo mengalami dilema. Ia merasa kalau dirinya dipaksa untuk membuat keputusan. Dari atas, para reporter memberitakan kalau kehancuran yang disebabkan oleh para raksasa sangat besar. Para raksasa menghancurkan gedung dan mencabut pepohonan, seperti ingin menghapus semua jejak kehidupan dari manusia. Dan ada yang membuat semua itu menjadi semakin parah, yaitu semua raksasa itu juga memakan manusia. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah raksasa yang terbesar itu. Raksasa yang lain sudah berpencar, tapi yang terbesar itu berjaga di depan gate. Apakah ia menjaga gate itu atau menunggu seseorang? Reporter itu mengatakan, kalau raksasa itu tampak seperti bukan makhluk hidup. Tentu mereka bernafas dan bergerak, tapi pergerakan mereka seperti robot yang diprogram. Dari 30 raksasa yang keluar, hanya 2 saja yang terbunuh. Mereka tidak yakin kalau Jepang akan bertahan sebelum semuanya rata dengan tanah. Di kantor Guild Jin, Jinwoo terkejut mendengar kalau Jinwoo berniat pergi ke Jepang. Jinwoo mengatakan, bila ia berhasil, semua orang di dunia akan mengetahui nama guild mereka. Jinwoo berpikir, biasanya Jinwoo selalu percaya kepada dirinya dan mengikuti semua keputusannya. Tapi kali ini berbeda, Jinwoo terlihat khawatir. Mungkin karena para raksasa dan kerusakan yang dihasilkannya. Tapi Jinwoo berubah pikiran dan mengatakan kalau ia akan ikut pergi ke Jepang bersama Jinwoo. Jinwoo menjelaskan,
bahwa dari setiap kejadian yang membuat Jinwoo diliput media, dirinya tidak terlihat dimanapun. Jinho mengatakan, hanya ada satu hal yang bisa ia banggakan, yaitu berada di sisi Jinwoo. Tapi seluruh dunia tidak mengenali dirinya sama sekali. Jinwoo menanyakan apa yang membuat Jinho berubah pikiran, padahal Jinho tidak menyetujui dirinya untuk pergi. Jinho menjawab kalau ia mempercayai Jinwoo. Ia percaya kalau dirinya akan aman selama ada Jinwoo di sisinya. Mendengar itu Jinwoo tersenyum kecil dan berkata, ia hanya bercanda saja. Ia tidak berniat untuk pergi ke Jepang pada saat yang kacau seperti ini. Dalam perjalanan pulang Jinwoo berpikir, sang arsitek sangat kuat sama seperti dirinya, meskipun ia sudah mencapai level 100 lebih. Ini adalah dunia yang luas, tentu akan ada yang lebih kuat daripada dirinya. Ia merasa harus berhenti memikirkan kalau dirinya dapat menyelesaikan semua masalah. Ia bukan seorang pahlawan. Saat akan makan, Jinwoo teringat kembali akan pertemuannya dengan Pak Yu. Jinwoo menolak cek itu dan mengatakan, kalau ia tidak dapat membantu masalah Pak Yu tentang Eternal Slumber. Pak Yu seakan tak percaya dan bertanya lagi, bagaimana bisa ibunya Jinwoo sembuh secara sempurna. Jinwoo menjawab, bila ia tahu caranya dan ingin menghasilkan dari itu, ia tidak akan tutup mulut selama ini. Lalu Jinwoo berpamitan dan meninggalkan Pak Yu. Di dalam lift, Jinwoo merasa tidak enak hati dan merasa kalau ia seharusnya jujur kepada ayahnya Jinho. Jinwoo merasa kalau ia tidak mengenal siapa Pak Yu sebenarnya. Bisa saja Pak Yu merencanakan sesuatu yang berbahaya, atau mungkin Pak Yu berbohong soal penyakitnya. Jinwoo menyadari kalau Holy Water of Life sangat terbatas jumlahnya dan ia harus menggunakannya secara bijak. Tawaran Pak Yu sangat menggoda dirinya, tapi Jinwoo hanya merasa tidak yakin saja. Sekarang ia harus memutuskan pilihan yang ada di depannya. Jinwoo mengatakan kalau ia akan pergi kepada ibunya. Jinwoo berpikir banyak orang yang lebih kuat darinya di luar sana, tapi selama dirinya dapat naik level, ia harus keluar ke medan perang untuk bertumbuh semakin kuat. Ibunya mengatakan, ayah Jinwoo juga sama seperti ini. Ia pergi di tengah-tengah makan malam kapanpun ada panggilan darurat. Ia akan membantu Jinwoo mengemas barang-barangnya setelah makan malam. Kemudian Jinwoo masuk ke kamar Jin-ah untuk berpamitan. Jinwoo mengatakan kalau ia akan kembali dengan selamat. Dan ia bersyukur setiap kali ia kembali ke rumah. Jadi kali ini ia juga pasti kembali lagi. Ia akan menjaga Jin-ah dimanapun dirinya berada. Pak Goh mengadakan konferensi pers di mana Jinwoo menyampaikan niatnya untuk pergi ke Jepang, menyelesaikan Gate Rank S yang ada di sana. Di bandara, terlihat Jinho membawa peralatan perangnya yang begitu banyak. Melihat kelakuan Jinho, Jinwoo hanya bisa menghela nafas. Perdana Internasional Ajin Guild dimulai di Jepang. Terlihat para militer sedang mengevakuasi warga yang masih ada di perkotaan. Ternyata truk yang ada tidak mencukupi untuk membawa semua warga yang berkumpul di sana. Pasangan tua itu menolak untuk pergi meninggalkan para warga yang terluka. Prajurit itu memutuskan akan tetap bersama mereka yang tinggal menunggu evakuasi selanjutnya. Tiba-tiba ada getaran, dan ternyata para raksasa sudah sampai di lokasi mereka. Para prajurit langsung melepaskan tembakan ke arah raksasa, dan tangan salah satu raksasa sudah mendekat untuk menangkap mereka. Tiba-tiba sebuah tombak hitam menghujam raksasa itu, dan mendorong raksasa itu menjauh dari para warga. Ternyata itu adalah tombak dari Jima, dan Jinwoo mengatakan kalau di sini berbahaya dan mereka harus menjauh dari sini secepatnya. Lalu tiba-tiba ada batu yang jatuh dari reruntuhan gedung akan menimpa mereka. Jinho dengan sigap melindungi mereka dengan perisainya. Jinho mengatakan kalau ia akan tinggal untuk membantu evakuasi para warga. Mendengar itu Jinwoo menyerahkan evakuasi itu kepada Jinho dan bersiap untuk menghadapi para raksasa. Jima langsung menyerang para raksasa. Tampak Jima mendominasi para raksasa tanpa perlawanan yang berarti. Dan Jinwoo hanya tinggal melakukan serangan terakhir untuk membunuh setiap raksasa yang dijatuhkan oleh Jima. Maryland, Amerika Serikat. Para hunter sedang membicarakan Jinwoo yang pergi ke Jepang. Dari beberapa sumber, ternyata Nyonya Selner tidak mengupgrade Jinwoo sama sekali. Mereka beranggapan kalau Jinwoo pasti akan mati. Salah satu hunter mengatakan, mereka semua tahu kalau kekuatan mereka sudah di-upgrade oleh Nyonya Selner.
Jadi mereka lebih tahu dari siapapun kalau semua hunter mempunyai batas. Walaupun Jinwoo sudah dibangkitkan kembali, mereka rasa Jinwoo terlalu memandang tinggi dirinya sendiri. Hunter itu mengatakan kalau monster serangga tidak dapat dibandingkan dengan raksasa. Hunter yang besar kepala akan selalu berakhir tragis. Lalu para hunter itu mulai bertaruh kapal, rumah, dan lain-lain kalau Jinwoo akan mati dalam 1 atau 2 hari. Mendengar taruhan mereka, Thomas Andre berkata kalau ia tidak yakin akan prediksi mereka. Dan ia bertaruh gedung Scavenger Guild bahwa Jinwoo akan selamat. Dan Thomas Andre menyarankan agar mereka fokus saja dengan Gate Rank S yang muncul di sini. Ia mengira-ngira berapa banyak dari mereka yang akan selamat setelah Dungeon Break besok. Sambil melihat keluar ke arah gate, Thomas Andre berkata, ia rasa mereka semua akan mempunyai pesta sendiri setelah Dungeon Break terjadi. Para reporter memberitakan kalau terjadi sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Para pasukan Jinwoo menjatuhkan raksasa itu satu persatu. Tampak raksasa itu sedang dimakan hidup-hidup oleh pasukan serangga milik Jinwoo. Di tempat lain tidak jauh dari sana, terlihat raksasa akan menangkap seorang anak kecil. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam menebas putus tangan raksasa itu. Ternyata bayangan itu adalah Igris yang datang untuk menyelamatkan anak kecil itu. Tampak Iron melompat mengarah ke raksasa itu dan langsung menggeprek kepala raksasa itu hingga pecah. Serangan Iron begitu kuat menyebabkan gelombang yang besar. Igris tampak risih melihat kelakuan Iron yang sangat barbar. Terlihat Iron malah meraung merayakan usahanya mengalahkan raksasa itu dan tersenyum mengejek ke arah Igris. Melihat kelakuan Iron, Igris hanya bisa menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dari kejauhan, Jinwoo memperhatikan Iron yang sedang menikmati pertempurannya setelah ranknya naik. Tampak seorang prajurit berterima kasih atas pertolongan yang Jinwoo berikan kepada mereka. Jinwoo merespon dengan mengacungkan jempolnya dan mengatakan kalau prajurit itu sangat berani dan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu Jinwoo meminta Jinhoo agar membawa semua orang ke tempat yang aman dan mulai membersihkan area sekitar mereka. Setelah semua orang pergi dari sana, Jinwoo mendekati mayat raksasa dan mengekstrak mereka satu persatu. Semenjak Jinwoo membantu Jepang, kota-kota yang diduduki para raksasa satu persatu mulai diambil kembali. Matsumoto akhirnya menyadari apa yang sudah dikatakan Goto sebelumnya. Dari semua hunter yang sudah ditemuinya, tidak ada yang sekuat Jinwoo. Matsumoto mengatakan kalau situasi mereka sedang gawat sekarang. Ia meminta Jinwoo agar berfokus pada pertahanan kota Osaka saja. Matsumoto berpikir kalau Jinwoo tidak mungkin dapat mengalahkan semua raksasa. Sementara Jinwoo menahan para raksasa, ia akan bernegosiasi dengan negara lain. Tapi jawaban Jinwoo mengejutkan Matsumoto karena ia menolak mengikuti rencana yang disiapkan oleh Jepang. Saat itu Matsumoto tidak mengerti apa yang Jinwoo rencanakan. Tapi sekarang ia mulai mengerti kalau Jinwoo berencana mengalahkan semua raksasa sendirian. Jinwoo terlihat serius seperti memikirkan sesuatu saat ia melihat para raksasa yang sudah diekstrak menjadi pasukan bayangannya. Ternyata Jinwoo sedang berpikir dengan keras akan nama yang akan diberikan kepada raksasa itu. Akhirnya ia memutuskan untuk memberi nama mereka dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jinwoo mengatakan kepada Jinhoo kalau ia akan pergi sebentar dan meminta Jinhoo untuk beristirahat dahulu. Jinwoo berencana menggunakan Shadow Exchange untuk mengekstrak semua mayat raksasa di lokasi yang berbeda untuk menjadi pasukannya. Semua pasukan bayangan disebar di seluruh Jepang untuk membantu para hunter mengalahkan raksasa. Pasukan bayangan dapat dengan mudah beregenerasi kapanpun mereka dihancurkan, jadi para raksasa akan kelelahan dan dengan mudah dikalahkan. Yang menjadi masalahnya adalah Dungeon Break Rank S menyebabkan rentetan Dungeon Break yang lain di seluruh Jepang. Monster tingkat rendah mulai menguasai kota-kota. Jadi evakuasi dan penyerangan harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Dungeon Break pada hari ke-7. Jinwoo dan Jinhoo sedang berjalan menuju Gate Rank S di sepanjang jalan yang terlihat hanya kehancuran di sekitar mereka. Lalu Jinwoo bertemu dengan Hanekawa yang mengatakan kalau selain dirinya, semua hunter sudah meninggalkan kota Tokyo. Mereka tidak dapat menilai kerusakan yang sudah terjadi di kota Tokyo saat ini. Para raksasa sudah menyebar ke seluruh arah. Ada 16 hunter rank S yang diturunkan termasuk Jinwoo di dalamnya. 6 dari Jepang, 2 dari Cina, 3 dari Kanada, 2 dari India, dan masing-masing 1 dari Rusia dan Inggris.
Lalu mereka dibagi menjadi 6 grup berdasarkan guild mereka. Sudah ada 3 korban jiwa sampai saat ini. Yuri Orlov dari Rusia, Hanzawa Koki dari Jepang, dan Lucas Hoyle dari Kanada. Membunuh para raksasa terbukti lebih sulit daripada membunuh boss gate tingkat A, karena kebanyakan para raksasa bergerak dalam kelompok. Hampir semua raksasa terbunuh karena bantuan Jinwoo. Yang tersisa akan dibereskan oleh para hunter dengan bantuan pasukan bayangan. Dengan informasi yang didapat dari Hanekawa, Jinwoo menyimpulkan kalau hanya tinggal 1 raksasa yang tersisa. Saat melihat reruntuhan kota Tokyo, Jinwoo merasakan pernah melihat tempat yang mirip dengan ini. Jinwoo akhirnya mengingat kalau keadaannya sama seperti di dalam Demon Castle. Jinwoo berpikir, apakah reruntuhan kota di dalam Demon Castle adalah petunjuk baginya? Lalu apa yang sang arsitek coba untuk beritahukan kepadanya? Sang arsitek sudah lama mati, tapi tidak ada kontak apapun kepadanya. Jinwoo merasa kalau tubuh asli sang arsitek masih ada di suatu tempat. Bila Demon Castle adalah pertanda untuk masa depan, Jinwoo yakin dapat mencegah apa yang akan terjadi. Untuk inilah ia berlatih selama ini. Ia tidak ingin dikontrol oleh kekuatan yang lebih besar, oleh karena itu ia tidak akan berhenti mencari kekuatan. Lalu Jinwoo meminta Hanekawa untuk memulai penyerangan karena bala bantuan sudah tiba. Lalu datanglah pasukan bayangan dari tim pertama yang dipimpin oleh Igris, Iron, dan Task. Lalu disusul pasukan bayangan tim kedua yang dipimpin oleh Jima dan Teng. Dan yang terakhir, datanglah biru si semut nakal. Lalu Jinwoo meminta agar Jinhu membawa Hanekawa untuk pergi menjauh dari sini. Setelah mereka berdua pergi, Jinwoo kembali mengekstrak beberapa raksasa menjadi pasukan bayangannya. Setelah dirasa pasukan bayangannya sudah siap, Jinwoo memerintahkan semua pasukan bayangannya untuk maju menyerang. Seluruh pasukan bayangan bergerak serentak mengikuti perintah Jinwoo. Para pasukan mempunyai satu tujuan, yaitu mengalahkan raksasa besar yang menjaga gate itu. Tapi hanya dengan 1 serangan saja, ratusan pasukan bayangan Jinwoo langsung menghilang. Jinwoo cukup terkejut akan kekuatan raksasa itu. Raksasa itu sangat besar sekali ukurannya, dan ia mengeluarkan energi yang sangat menakutkan. Jinwoo merasa kalau perasaannya sangat tidak enak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat sekarang. Tapi dari pengalamannya, hanya ada 2 cara untuk menghilangkan rasa tidak enaknya itu. Ia bisa saja lari dari apa yang membuat dirinya tidak enak dan melupakannya. Atau cabut sepenuhnya akar dari sumber masalah yang ada. Tampak pasukan bayangan tidak ada apa-apanya dibandingkan raksasa yang besar itu. Pasukan semut berusaha menyerang raksasa itu menggunakan jumlah mereka yang banyak. Tapi dengan sekali tendang, pasukan semut itu langsung musnah. Beru langsung naik pitam melihat pasukan semutnya dilecehkan oleh raksasa itu. Tapi Jinwoo menaikkan tangannya untuk menenangkan Biru dan mengatakan, kalau belum saatnya untuk mereka bergerak sekarang. Jinwoo memperhitungkan semua alternatif yang akan terjadi, dan ia juga masih memiliki mana yang sangat banyak. Ia hanya perlu menyerang raksasa itu terus-menerus sampai kelemahannya ditemukan. Jinwoo terus memperhatikan dari jauh, dan pasukan bayangan terus menyerang raksasa itu dari segala arah. Akhirnya setelah beberapa saat, Jinwoo menyimpulkan kalau raksasa itu melindungi seluruh tubuhnya dengan mana. Karena itulah raksasa itu tidak bertahan dan percaya diri akan perlindungan miliknya. Tapi Jinwoo teringat, kalau raksasa itu pernah sekali menahan serangan yang diarahkan ke mukanya. Untuk membuktikan dugaannya, Jinwoo memanggil Kaisel. Bersama dengan Beru dan Igris, mereka melancarkan serangan ke arah mata raksasa itu. Setiap serangan yang mereka arahkan ke mata, raksasa itu selalu berusaha untuk menghindarinya. Melihat perilaku raksasa yang selalu menghindar, membuat Jinwoo dan yang lainnya semakin gencar untuk mengincar mata raksasa itu. Akhirnya Jinwoo berhasil melukai mata raksasa itu. Tanpa ampun, Jinwoo terus menyerang raksasa yang sudah terdesak itu. Hanekawa yang dari jauh melihat pertarungan itu mengatakan kalau ini bukan lagi pertarungan antara hunter dan monster. Ini adalah pertarungan monster melawan monster. Pertahanan raksasa pun semakin melemah. Jinwoo menggunakan skill Commander Authority untuk memperkuat serangannya dan menambahkan skill mutilasi pada setiap serangannya. Akhirnya mata raksasa itu pun pecah. Melihat itu, Jinwoo memerintahkan Beru untuk terus menyerang tanpa henti. Tanpa diduga, Beru malah menembus masuk melalui mata raksasa yang pecah itu. Jinwoo terus menyerang dari luar, sedangkan Beru dari dalam mengobok-obok isi kepala raksasa itu. Hingga akhirnya, raksasa itu mencapai batasnya,
dan memuntahkan darah. Dan berakhirlah raksasa besar yang menjaga gate itu. Setelah raksasa itu dikalahkan, Jinwoo mendapatkan notifikasi musuh telah dikalahkan. Kemudian Jinwoo memanggil Jinwoo dan mengatakan itu sangat luar biasa. Ia tak percaya kalau Jinwoo berhasil mengalahkan bos raksasa itu. Dalam hatinya Jinwoo berpikir, kalau sistem tidak mengatakan bos dungeon telah dikalahkan, yang berarti penyerangan ini belum berakhir. Tidak ada asap hitam, yang berarti ia tidak dapat mengekstrak raksasa itu. Tiba-tiba perhatian Jinwoo tertuju pada mayat raksasa itu, dan ternyata itu Beru yang perlahan keluar dari mulutnya. Walaupun raksasa itu sudah mati, tapi mananya masih bisa menutupi kehadiran Beru. Tiba-tiba gate itu bergejolak, mengeluarkan gelombang mana yang sangat besar. Jinwoo mengkhawatirkan keadaan Jinwoo, beruntung Igris dengan sigap sudah melindunginya. Ternyata gate itu menghisap mana dari mayat raksasa itu. Tidak pernah terjadi sebelumnya, gelombang mana itu sampai menggores pipinya. Jinwoo meminta Jinwoo agar tetap di sini, karena ia akan masuk ke dalam gate. Sesampainya Jinwoo di dalam gate, ia terpukau akan besarnya ukuran tempat itu. Lalu Beru memberitahu Jinwoo kalau ada seseorang di dalam, dan sepertinya orang itu tertawa dengan keras. Jinwoo berpikir, kalau orang itu aneh, musuh masuk ke dalam markasnya tapi ia malah tertawa. Ternyata orang itu dalam kondisi dirantai, dan saat bertemu Jinwoo, ia menyambut Jinwoo dengan sebutan Monarch. Orang itu meminta agar dibebaskan dari rantai itu. Ia tahu apa yang Rulers rencanakan, dan ia harus memberitahukan kepada Monarch yang lain. Tapi tiba-tiba orang itu tersadar, kalau Jinwoo bukanlah Monarch yang ia kenal. Jinwoo menanyakan, apakah para Rulers yang melakukan ini kepadanya? Orang itu menjawab, kalau para Rulers menggunakan dirinya sebagai batu loncatan dan pondasi untuk perang yang akan datang. Jinwoo berpikir, ia sudah sering berbicara dengan monster yang mempunyai kepintaran, tapi tidak ada satupun yang dapat menceritakan asal-muasal mereka. Lalu Jinwoo menanyakan, siapakah Rulers yang dimaksud orang itu? Orang itu menjawab, kalau para Rulers adalah musuh para Monarch dari dahulu kala. Jinwoo pun ingin memastikan siapa identitas orang itu yang dirantai di sini. Orang itu mengakui dirinya sebagai seorang Monarch. Orang itu mengatakan, mungkin sekarang semua Monarch dan para Rulers akan mengejar Jinwoo. Tapi sekarang, Jinwoo tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka semua. Jinwoo membutuhkan sekutu untuk bisa melawan balik. Orang itu meminta agar Jinwoo melepaskan segelnya, dan ia berjanji akan membantu Jinwoo. Jinwoo mengatakan, seorang monster mau membantu dirinya yang seorang manusia. Ia berharap dirinya akan percaya begitu saja. Orang itu mengatakan kalau begitu ia akan membuat Jinwoo percaya. Lalu orang itu merapalkan sihir dalam bahasa monster, dan tiba-tiba muncul notifikasi di hadapan Jinwoo. Ternyata orang itu raja dari para raksasa, the Monarch of the Beginning, yang bernama Legia. Dengan adanya Pledge of Trust, mereka berdua harus jujur satu sama lain dan tidak dapat berbohong. Saat Jinwoo menerima perjanjian itu, ia mengatakan akan melepaskan segel Legia. Tapi tiba-tiba suara Jinwoo berhenti dan menghilang. Legia menjelaskan kalau seperti itulah Pledge of Trust bekerja. Mustahil bagi siapapun berbohong dalam perjanjian itu. Jinwoo bertanya, bagaimana Legia dapat berbicara dengan bebas kepada dirinya, tidak seperti monster yang lainnya. Legia cukup bingung dengan monster yang dimaksud Jinwoo, tapi setelah dijelaskan kalau monster yang keluar dari gates, Legia menyadari kalau yang dimaksud Jinwoo adalah penghuni Chaos World. Legia mengatakan kalau para penghuni Chaos World tidak dapat disetarakan dengan Monarch yang memimpin mereka. Para penghuni Chaos World yang keluar dari gates adalah sisa-sisa dari prajurit yang kalah. Mereka semua sudah dijadikan tahanan oleh pasukan Rulers, karena mereka dikurung dalam waktu yang lama, sehingga normal bila kesadaran mereka terkikis. Tapi dirinya adalah seorang Monarch. Tidak seperti mereka, ia dapat mempertahankan kewarasannya. Ia dengan sabar menunggu kesempatan untuk bisa lepas dari jeratan para Rulers. Kemudian Jinwoo bertanya, apakah pasukan Rulers berbaju zirah perak dan memiliki sayap di punggungnya? Legia membenarkan apa yang dideskripsikan oleh Jinwoo adalah pasukan para Rulers. Kemudian Jinwoo bertanya lagi, kenapa para Rulers sialan itu terus mengirimkan monster-monster itu kepada manusia? Legia tersenyum seakan mengetahui jawaban dari pertanyaan yang Jinwoo ajukan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.